Salam, selamat malam sahabat terkasih. Malam hari ini kita akan melihat bagian akhir perjalanan hidup Thomas, salah satu murid Tuhan Yesus yang paling sering disalahpahami. Banyak orang hanya mengenal Thomas sebagai murid yang ragu. Bahkan sampai hari ini muncul istilah Thomas untuk menggambarkan orang yang sulit percaya. Namun, jika kita melihat hidupnya secara utuh, Thomas bukan hanya seorang peragu. Ia adalah murid yang pernah berani, sempat ragu, lalu dipulihkan Tuhan, dan akhirnya menjadi saksi Kristus yang setia sampai akhir hidupnya. Kisah Thomas memberi harapan besar bagi kita semua, bahwa kegagalan iman bukan akhir dari hidup rohani seseorang. Tuhan sanggup memulihkan orang yang pernah jatuh dan menjadikannya alat kemuliaannya. Sahabat terkasih, mari kita membaca bersama Yohanes 20 ayat 27 sampai 29. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Sahabat terkasih, setelah Tuhan Yesus bangkit, Thomas mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Lalu Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Perjumpaan itu mengubah hidup Thomas sepenuhnya. Dulu ia meminta bukti, kini ia menjadi saksi. Dulu ia dipenuhi keraguan, kini ia dipenuhi keberanian. Tradisi gereja mula-mula mencatat bahwa Thomas pergi memberitakan Injil sampai ke India. Ia melayani di tempat yang jauh, menghadapi penolakan, ancaman, dan penderitaan. Namun Thomas tidak mundur. Ia tetap memberitakan Kristus sampai akhirnya mati sebagai martir karena imannya kepada Tuhan Yesus. Sahabat terkasih, seringkali manusia memberi label pada seseorang berdasarkan masa lalunya. Petrus disebut pernah menyangkal, Daud disebut pernah jatuh dalam dosa, Thomas disebut peragu. Namun, Tuhan melihat lebih jauh daripada kegagalan sesaat. Tuhan melihat hati yang mau dipulihkan. Kadang kita juga terjebak dengan label masa lalu. Gagal, lemah, tidak rohani, kurang iman, tidak layak dipakai Tuhan. Tetapi malam ini, Tuhan mengingatkan, masa lalu bukan akhir cerita kita. Thomas pernah ragu, tetapi Tuhan tetap memakainya secara luar biasa. Sahabat terkasih, yang mengubah Thomas bukan ceramah murid lain. Yang mengubah Thomas adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ini inti kehidupan Kristen. Bukan sekedar agama, bukan hanya rutinitas ibadah, tetapi hubungan pribadi dengan Kristus. Saat seseorang sungguh mengalami kasih Tuhan, hidupnya mulai berubah. Mungkin prosesnya tidak instan, namun perlahan Tuhan membentuk hati, iman, dan karakter kita. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan mencari orang yang mau datang kepadanya. Sahabat terkasih, banyak orang bisa semangat di awal, namun kesetiaan diuji oleh waktu. Thomas akhirnya membuktikan imannya
bukan hanya lewat kata-kata, tetapi lewat seluruh hidupnya. Ia tetap melayani walau jauh dari kampung halamannya. Ia tetap memberitakan Injil walau menghadapi ancaman. Ia tetap percaya walau harus kehilangan nyawa. Inilah iman yang dewasa, bukan hanya percaya saat keadaan baik, tetapi tetap setia sampai akhir. Sahabat terkasih, Thomas bukan tokoh yang paling terkenal di antara murid-murid Tuhan Yesus. Ia tidak banyak berbicara seperti Petrus. Ia tidak menulis Injil seperti Yohanes. Ia tidak terlalu menonjol. Namun, Tuhan tetap memakainya dengan luar biasa. Kadang kita merasa, aku bukan siapa-siapa. Tetapi Tuhan tidak membutuhkan orang yang hebat menurut dunia. Tuhan mencari hati yang bersedia dipakai. Tuhan bisa memakai doa sederhana, kesetiaan, hati yang tulus, hidup yang mau taat. Sahabat terkasih, ada seorang pria yang melayani sebagai penjaga gereja di sebuah desa. Ia bukan pendeta terkenal. Ia tidak pernah berkhotbah di depan banyak orang. Setiap hari pekerjaannya sederhana. Membersihkan gereja, merapikan kursi, menyalakan lampu, dan mendoakan jemaat satu persatu. Suatu hari seorang anak muda bertanya, "Kakek, tidak bosan melakukan hal kecil seperti ini terus?" Pria itu tersenyum lalu berkata, "Dulu saya jauh dari Tuhan, hidup saya berantakan, tetapi Tuhan tidak menyerah kepada saya. Jadi selama saya masih hidup, saya ingin tetap setia melayaninya." Beberapa tahun kemudian, pria itu meninggal dunia. Di pemakamannya, banyak orang datang menangis. Ternyata selama bertahun-tahun, ia diam-diam menolong banyak keluarga, mendoakan orang sakit, dan menguatkan mereka yang putus asa. Ia mungkin tidak terkenal di dunia, tetapi hidupnya menjadi berkat besar. Kesetiaan kecil yang dilakukan terus-menerus ternyata sangat berharga di mata Tuhan. Seperti Thomas, hidup yang pernah lemah bisa dipakai Tuhan menjadi kesaksian yang indah. Sahabat terkasih, malam ini mari kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah kita masih mau setia kepada Tuhan? Apakah kita menyerah karena kegagalan masa lalu? Apakah kita percaya Tuhan masih bisa memakai hidup kita? Belajarlah dari Thomas. Keraguan bukan akhir. Kegagalan bukan akhir. Tuhan sanggup memulihkan dan memakai hidup kita kembali. Sahabat terkasih, perjalanan hidup Thomas adalah perjalanan pemulihan. Ia pernah berani, ia pernah ragu, namun akhirnya ia menjadi murid yang setia sampai akhir hidupnya. Dan Tuhan yang memulihkan Thomas adalah Tuhan yang sama yang bekerja dalam hidup kita hari ini. Jangan menyerah karena kelemahan kita. Jangan berhenti datang kepada Tuhan karena masa lalu kita. Karena kasih Tuhan lebih besar daripada kegagalan kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau tidak menyerah terhadap Thomas dan juga tidak menyerah terhadap hidup kami. Saat kami lemah, kuatkan kami. Saat kami jatuh, pulihkan kami. Ajari kami untuk tetap setia mengikuti-Mu sampai akhir hidup kami. Pakailah hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sahabat terkasih, kiranya renungan malam ini mengingatkan kita bahwa Tuhan masih sanggup memulihkan, menguatkan, dan memakai hidup kita yang pernah lemah menjadi kesaksian bagi kemuliaan-Nya. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.